Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Siswanto, asal instansi SMK Islam Samrotul Huda Tahunan Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Saya mengampu mapel produktif multimedia. Sekian perkenalan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Sehat, Pak. Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum KBM dimulai, pembelajaran dimulai, silakan Mbak Dinda Ayu Rahma Juwita memimpin berdoa seperti biasanya. Silakan. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melakukan pembelajaran pada pagi hari ini ya dengan lancar dan memperoleh manfaat dari ilmu yang kita pelajari nanti. Oke, selanjutnya saya akan melakukan presensi kehadiran kalian. Yang pertama Mbak Anika Novi Andriani ada? Hadir, Pak. Ada, Pak. Hadir ya. Mbak Aulia Indah Ayu Pratiwi. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Mbak Indi Stefani. Mbak. Hadir, Pak. Terima kasih. Sehat, Dok? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mbak Intan Mayasari. Intan Mayasari. Hadir. Di Novitasari ada? Sehat, Pak. Sehat ya. Mbak Nafis. Hadira. Alhamdulillah sehat ya. Mbak Mas Alhamdulillah. Muhammad Alfi Irawan ada? Yang ganteng? Hadir, Pak. Semangat. Foto ora ya? Mas Anda? Ya, serak popo. Yang penting Ramadan poso ya. Mas Ahmad Abdul Aziz? Hadir, Pak. Oke. Sehat, Nang? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Waras ya? Boten, Pak. Loh, ora waras malahan. Piye, Pak? Pertanyaan masih waras ya. Oke. Alhamdulillah ya. Kalian sehat semua. Yang jelas, Dok, karena di masa pandemi ini tetap ya nanti kalian harus tetap pakai masker. Sorry Pak, saya tidak pakai masker ya. Nanti nek pakai masker sambil ngomong megap-megap mungkin ya. Kemudian tetap jaga jarak, sering cuci tangan ya. Jauhi kerumunan, kurangi mobilitas dan lain-lain. Intinya di masa pandemi ini kita harus tetap waspada ya, tetap jaga kesehatan ya. Nek wis awake geges-geges segera berobat. Oke. Saya akan coba sharing dulu ya materi yang akan kita pelajari pada kali ini ya. Oke, sudah kelihatan ya? Halo.
semuanya? Belum, Pak. Sudah kelihatan? Lihat. Sudah, oke. Meskipun tidak ada slideshow ya. Ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang nirmana dan unsur-unsur apa tuh? Nirmana dan unsur-unsur Unsur-unsur desain. unsur desain. Oke. Alon-alon Mas. Ya, lah. Oke, ada yang sudah pernah dengarkan nirmana belum? Pak. Sudah. Belum. Sudah pernah dengarkan mana? Sudah, ya. Nah, ini mungkin ya, kalian di SMP atau di MTS sudah pernah mendapat pelajaran seni budaya ya. Di seni budaya di sana belajar tentang unsur-unsur desain. Dan nirmana itu apa? Itu berasal dari bahasa Sanskerta, nir yang berarti tidak, mana yang berarti makna atau jiwa atau sesuatu yang kosong. Kalau kita membuat suatu desain atau kita menggambar di kertas, biasanya akan kertas yang kita buat untuk menggambar itu kan biasanya hanya putih bersih, ya kan? Ya, belum ada apa-apanya, betul. Untuk hari ini, ya, kelihatan enggak, Dok? Ini kelihatan enggak slide-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, oke. Kalau kelihatan, silakan Mbak Nafis dibacakan untuk KD dan IPK-nya. Besaran, Dok? Sudah jelas ya, kan untuk KD dan IPK-nya. Mbak Nafis, dengar? Dengar, Oke. Pak. Mbak Sis, tolong ya dibacakan untuk KD dan IPK-nya. Menerapkan dasar-dasar desain grafis dan nirmana. Membuat desain dengan menerapkan dasar-dasar desain grafis dan nirmana. Menjelaskan dasar-dasar desain grafis. Menjelaskan nirmana. Menggunakan dasar-dasar desain dalam desain. Menerapkan dasar-dasar desain grafis dan nirmana. Oke, terima kasih Mbak Nafis ya sudah membacakan untuk KD dan IPK-nya. Dari situ nanti kita akan belajar ya. IPK itu adalah indikator pencapaian kompetensinya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajaran silakan dibacakan Mbak Dinda Ayu Rahmayuwita. Monggo. Tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan konseptual nirmana dan unsur-unsur desain dengan baik dan benar. 2. Mengidentifikasi dasar desain grafis dan nirmana dengan tepat dan benar. 3. Mengetahui komposisi dasar desain grafis dan nirmana dengan tepat. 4. Membuat eksplorasi atau komposisi unsur konseptual garis dengan benar. Oke, terima kasih ya Mbak Dinda Ayu Rahmayuwita yang sudah membacakan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Silakan dicermati. Kelihatan ya? Besaran, Dok? Agak kecilkan sedikit. Oke, ya. Ini ada yang pertama. Ini desain apa? Cover majalah. Cover majalah. Kemudian yang sebelah kanan atas. Sebelah kanan atas apa? Desain kartu nama. Kartu nama. Yang bawah? Logo. Cover Yang bawah logo. desain apa? Logo. Bukan cover logo ya. Logo, desain logo. NBC itu kalau tidak salah kantor berita ya. Oke, silakan dicermati. Nanti silakan ya di LKPD atau lembar kerja peserta didik yang sudah Pak share di grup ya. Silakan nanti diidentifikasi unsur-unsur desain dan prinsip desain yang ada di dalam desain tersebut. Yang pertama ya, ada desain cover majalah. Yang kedua ada desain kartu nama. Yang ketiga ada desain
logo ya. Silakan nanti diidentifikasi ya untuk prinsip-prinsip desain maupun unsur-unsur desain yang ada di dalam desain tersebut ya, di ketiga desain tersebut. Silakan nanti sambil diberi keterangan, saya nanti didiskusikan ya secara berkelompok ya. Secara berkelompok ya. Silakan nanti kalian akan saya, meskipun kalian sudah berkelompok ya sesuai dengan karena keadaan yang mungkin tidak punya HP, tidak punya device ya, kalian sudah saya kelompokkan ya, tapi ini akan saya kelompokkan lagi, nanti Mbak Anika dan Mbak Aulia ya, jadi kelompok 1. Ya benar ya Dek ya? Mbak Anika dan Mbak Aulia kelompok 1 ya? Benar? Boten, Pak. Mbak Anika dengan siapa Sama Dek? Dinda Ayu. Sama? Sama Dinda Ayu, Pak. Dinda Ayu Rama Juwita, oke. Aulia sama Laila, Pak. Aulia sama Laila, oke. Mbak Cindy Saifani dengan Mbak Nafis. Dinda. Mbak Dia. Dinda Setiawati. Dinda Setiawati. Oke. Mbak Dinda Ayu Rahma Yudita dengan Sama Anika Novi Andriani, Pak. Novi Andriani, oke. Kemudian Mbak Intan Maya dengan Suci Suci Maharani. Maharani. Kemudian Mbak Laila Desi, tadi dengan siapa Dek? Aulia Indah, Pak. Aulia Indah. Mbak Nafis karo Mbak Tiara Fatmawati ya. Oke, kemudian Mas-mas yang ganteng ya, Mas Aldi Irawan dan Mas Ahmad Abdul Aziz ya. Jadi kelompok 6 nanti. Oke. Itu ya kelompok-kelompok kalian ya, silakan nanti berdiskusi ya. Berdiskusi itu ya bareng-bareng ya, tidak sendiri-sendiri. Silakan nanti berdiskusi ya. Referensi dari manapun silakan nanti dipakai. Googling nggak apa-apa. Oke. Itu ya untuk kelompok kalian. Silakan nanti kalian berdiskusi dengan kelompok kalian ya. Mendiskusikan apa yang tadi Pak Sis sampaikan ya. Pak Sis akan sedikit menerangkan ya. Nirmana itu sebenarnya apa ya. Ini bisa kalian baca ya. Bisa kalian baca nanti di materinya Pak Sis. Nah, nirmana itu sebenarnya ada dua, nirmana 2 dimensi dan nirmana 3 dimensi. Saya yakin kalian mengerti. Yang 2 dimensi itu biasanya hanya mempunyai dimensi panjang dan lebar atau datar. Tapi nek wis 3 dimensi mempunyai panjang, lebar dan tinggi. Oke. Mas Ahmad Abdul Aziz, dibacakan unsur-unsur desainnya. Halo Mas Abdul Aziz. Dengar Mas? Unsur-unsur desain. Lihat ya. Lihat. Oke, Garis, bacakan Mas. Raut, bangun, bidang, shape, warna, gelap terang, nada, tekstur, barik, ruang, tipografi. Oke, nah itu adalah unsur-unsur desain. Makasih ya. Nah, itu adalah unsur desainnya. Ya, garis nanti macam-macam ya. Ada garis nyata, garis semu dan seterusnya. Kemudian ada bidang ya. Bidang nanti ya macam-macam, ada bidang geometris, non geometris, bidang organis dan seterusnya. Kemudian ada ini deh. Untuk desain apa? Warna. Oke. Warna saya yakin kalian ngerti ya. Warna cetak ya. Warna cetak. Ada yang sudah pernah menggunakan printer? Ada yang sudah pernah menggunakan printer?
Warna. Nah, oke. Di printer itu ada 4 warna, yaitu warna cyan, magenta, yellow, dan black. CMYK itu singkatan dari warna cyan, magenta, yellow, dan black. Ini adalah 4 warna yang digunakan dalam warna parasi atau warna cetak. Jika kalian melakukan pencetakan dokumen ya menggunakan printer, namun kalian mencetak sebuah foto ya, yaitu nanti yang digunakan adalah percampuran keempat warna ini, cyan, magenta, yellow, dan black. Oke, wes itu yang Pak Sis sampaikan. Atau mungkin ada yang ditanyakan? Aduh. Buatan Pak. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, ya silakan berdiskusi dengan kelompok kalian. Ya, tadi kelompok yang Pak Sis tentukan. Ya, silakan nanti pada saat kalian berdiskusi progresnya di sub ya. Oke, silakan berdiskusi. Waktu kalian 25 menit ya, dari jam 10.50 sampai jam 11.15 ya. Ini ya. Iya, Pak. Oke, silakan berdiskusi sampai jam 10.15. Silakan. Kalau ada yang kurang jelas, silakan nanti ditanyakan. Ya. Nanti di sela-sela kalian berdiskusi, nanti seperti biasanya Pak Aris akan bertanya ke kalian. Kalau kalian tidak tanya, ya Pak Aris yang tanya. Oke, silakan berdiskusi ya. Oke, sambil diskusi ya, Pak Asis tanya. Ya, salah satunya mungkin ada warna. Warna itu artinya apa, Nduk? Warna. Oke, konsentrasi. Warna adalah spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya sempurna. Nah, itu mungkin lebih ke ilmu fisika ya. Ya. Mungkin kalian di SMP pernah praktikum IPA ya. Gimana Pak? Warna itu sebenarnya memang spektrum cahaya. Artinya begini, dengan menggunakan kaca prisma segitiga ya, dari cahaya putih ya kita senterkan atau kita sorotkan ke prisma segitiga itu ya, nanti akan terjadi spektrum warna ya. Spektrum warna itu nanti yang keluar warnanya apa? Spektrum warna yang keluar dari prisma segitiga dari cahaya putih itu nanti akan keluar warna pelangi ya. Warna pelangi apa, Nduk? Kalian mungkin pernah sekolah TK kan ngerti. Mejiku ini Pak. Mejiku hibiniu. Singkatannya apa? Merah. Mejiku. J-nya apa? Merah. Jingga. Ya, kemudian punya apa? Kuning. Mejiku. Kuning. Hibiniu. Hi-nya apa? Hijau. Hibiniu. Bi-nya adalah biru. Coba Aulia ayo malah keluar ya. Jawab tapi malah keluar. Mejiku hibiniu. Mungkin kalian masih ingat ya. Mejiku hibiniu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan nila, dan ungu. Itu adalah spektrum ya. Spektrum warna. Yang biasanya kalau di ilmu fisika, itu nanti dari kaca prisma segitiga, nanti akan muncul spektrum itu. Ya. Ngirit kuotanya. Ya. Oke, ada yang ingin presentasi kelompoknya siapa? Ya, hasil diskusinya dibacakan. Ada yang pengen presentasi? Apa tak tunjuk sekalian? Mas Adi. Siap ora? Yo Mbak Dinda Setia dulu, dalam ayo. On cam. Ayo nih ben kita maneman, medane ra ketok.
Nomor 1, desain kartu nama. Unsur-unsur desain, yang pertama tipografi, yang kedua bidang, yang ketiga warna. Prinsip desain, kesatuan. Oke. Terus tadi tidak deh. Apa itu didefinisikan? Tipografi itu artinya apa? Kemudian warna itu apa dan seterusnya tidak didefinisikan sekalian. Tipografi adalah ilmu atau kemampuan menata huruf atau aksara untuk publikasi visual baik cetak ataupun non-cetak. Kemudian unsur desain yang selanjutnya tadi apa? Ada tipografi, kemudian ada warna. Heran deh? Pak putus-putus. Bidang adalah permukaan datar dan 2 dimensi. Kemudian Bidang adalah analog 2 dimensi dari titik, garis, dan ruang. Warna. kemudian untuk prinsip desain yang digunakan tadi apa, Dek? Kesatuan. Prinsip kesatuan. Arti prinsip kesatuan itu apa? Sudah ketemu tadi? Belum? Prinsip kesatuan. Belum? Prinsip kesatuan atau unity adalah wadah unsur-unsur lain di dalam seni rupa, saling berhubungan satu sama lain dan tidak berdiri sendiri. Oke, terima kasih. Kelompok lain ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Oke, silakan dipresentasikan hasil diskusinya dengan kelompoknya Mbak Nafis, karo Mbak Tiaran, ya. Tipografi. Tipografi adalah seni cetak atau tata huruf, suatu kesenian dan teknik memilih dan menata huruf dengan peraturan penyebarannya pada ruang yang tersedia untuk menciptakan Oke, itu desain yang apa, Nduk? Halo, sebentar. Itu desain yang apa? Itu nama. Kartu nama, yuk dibacakan. Oh, desain kartu nama, nanti unsur-unsurnya apa, prinsip desainnya apa, dan seterusnya. Oke, silakan dilanjutkan. Kedua, bidang. Bidang adalah permukaan datar dan 2 dimensi sebuah bidang analog 2 dimensi dari 2 dimensi dari titik 0 dimensi, dari 1 dimensi dan ruang 3 dimensi. 3, warna. Warna adalah spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya sempurna. Identitas suatu warna ditentukan panjang gelombang cahaya tersebut. Untuk prinsip-prinsip desain yang digunakan di desain Kesatuan tersebut, dalam prinsip eksistensi, ketunggalan, atau keutuhan yang merupakan isi pokok dari komposisi. Yang kedua, poster. poster majalah, cover majalah. Tipografi seni cetak atau tata huruf adalah suatu kesenian dan teknik memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu dengan kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Objek adalah suatu yang ingin kita buat atau kita olah, intinya suatu kreasi dan kreativitas kita. Ketiga, warna. Warna adalah spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya sempurna. Identitas suatu warna ditentukan panjang gelombang cahaya tersebut. Prinsip desain kesatuan. Kesatuan dalam prinsip desain grafis adalah koherensi, konsistensi, ketunggalan atau keutuhan yang merupakan isi pokok dari komposisi.
Yang ketiga, amati desain cover logo di atas. Identifikasi unsur-unsur desain dan prinsip-prinsip desain yang digunakan dalam desain tersebut. Unsur warna, tipe, bidang. Bidang adalah permukaan datar dan dua dimensi. Sebuah bidang adalah analog dua dimensi dari titik nol dimensi, garis satu dimensi, dan ruang tiga dimensi. Warna. Warna adalah spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya sempurna. Intensitas suatu warna ditentukan panjang gelombang cahaya tersebut. Tipografi. Seni cetak tata huruf adalah suatu kesenian dan teknik memiliki dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu guna kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Prinsip dengan desain keseimbangan. Dalam sebuah desain atau karya diperlukan untuk menciptakan elemen yang rata di setiap sisinya, menghindari ketidakannya tampil yang berat pada titik visual tertentu. Ampun, Pak. Oke, sudah. Terima kasih ya. Ya, tepuk tangan, beri aplaus dulu kelompok Mbak Nafis dan Mbak Tiara ya, yang sudah melakukan presentasi dengan 3 kasus yang sudah Pak saya sampaikan di awal. Beri aplaus dulu, tepuk tangan. Linknya ya, silakan nanti karena podcast ini kalian kerjakan di Google Form. Halo? Halo, masih dengar? Oke. Oke ya, linknya ya. Ya. Halo. Silakan dikerjakan ya. Dikerjakan, saya beri waktu 10 menit ya. Ada 10 soal ya tentang nirmana dan unsur-unsur desain, kemudian prinsip-prinsip desain. Ada 10 soal, silakan di grup WA sudah saya share linknya ya, silakan dikerjakan 10 menit sampai jam 10.40. Oke ya, siap? Siap ya? Halo? Pak, siap. Oke, silakan dikerjakan individu ya, individu ya, sendiri-sendiri, dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, tadi kan berkelompok untuk diskusinya, sekarang mengerjakan untuk postcardnya sendiri-sendiri. Oke, silakan. Saya bacakan saja ini untuk hasil dari postcard yang sudah kalian kerjakan tadi. Ya, Mbak Tiara Fatmawati untuk 1 ya, Desmond ya. Kemudian Mbak Anika dapat 100, Mbak Laila Desi 90, Mbak Cindy Stefani 90, kemudian Mbak Dinda Ayu Rahma Yudhita dapat 100, Mbak Nafi dapat 100, Mbak Aulia Indah Ayu Pratiwi dapat 100, 90, Mbak Dinda Setiawati 90, Mbak Suci Maharani 100, Mas Ahmad Abdul Aziz 70, Mas Muhammad Adi Irawan 80, kemudian Mbak Intan Mayasari 90. Oke, ini yang nilainya di bawah KKM untuk produktif 75. Nanti yang di atas 75 tidak usah melakukan remedi, tapi nanti ada pengayaan. Kemudian nanti yang di bawah 75 nanti ada remedial. Oke? Ya, di sisa waktu ini ya, kira-kira apa, Bu? Ya, yang dapat kalian pelajari ya, atau kalian petik dari pelajaran pada hari ini. Ada yang ingin mengemukakan pendapatnya? Yuk. Ada yang ingin mengemukakan pendapatnya tentang pelajaran pada hari ini? Oke, apa yang dapat
kalian simpulkan ya pada pelajaran kali ini? Ya. Apa kira-kira? Salah satu lah nanti ditegaskan Pak Sis. Apa? Pak Sis tadi sudah menyampaikan di awal kita. Kira-kira apa, Dok? Mengetahui unsur-unsur desain dan prinsip-prinsip desain. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Dinda Ayu ya. Kira-kira nanti kalau seandainya kalian tepuk tangan delay, yang lain terlambat, apa-apa. Memang delay ya. Bukan delay itu yang biasanya digodok dijual itu ya. Itu delay ya kan, Dok? Nah, Delay. ya intinya kalau kalian nanti pengen membuat sebuah desain, karena harus mengetahui unsur-unsur desain apa saja yang akan kalian terapkan di dalam sebuah desain. Ya, Pak Asis mungkin sudah pernah bilang ke kalian bahwa sebuah unsur-unsur desain itu ibarat bumbu sebuah masakan, ya, dimana bumbu sebuah masakan itu yo digunakan seperlunya. Contoh saja kalau kalian pengen membuat sayur bening ya, itu ya tidak mungkin semua bumbu masuk deh. Sayur bening bumbunya mungkin cukup hanya garam, kemudian dikasih micin ya, sedikit pengen ya, kemudian dikasih bawang merah ya, atau mungkin yang pengen biasanya kalau orang Jepara pengen ada manisnya sedikit ya dicolok dulu. Kalau misalnya kalian pengen membuat opor, mungkin bumbunya jauh lebih kompleks atau mungkin jauh lebih banyak. Ibarat sebuah bumbu masakan ya, unsur-unsur desain juga sama. Kalau seandainya kalian gawe kartu nama yang hanya kecil itu, kok semua unsur dimasukkan, ibaratnya ya kayak gawe jangan bening tapi semua bumbu masuk. Jadinya apa, Dok? Jadinya apa? Enak heran, Dok. Ya, betul kan? Oke, wes itu. Nah, itu ya yang kita pelajari pada hari ini. Untuk materi kita selanjutnya yaitu apa? Salah satu tolong dibacakan. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas apa? Tentang tipografi. Oke, tentang tipografi, meskipun tadi sudah disinggung sini-sini ya tipografi, tapi nanti akan kita pelajari lebih lanjut ya. Nah, itu untuk pertemuan kita selanjutnya. Untuk menutup pembelajaran pada pertemuan kali ini, silakan nanti kalian berdoa, silakan dipimpin Mbak Dinda Ayu ya, Rahma Yuta yang memimpin ya. Silakan Mbak Dinda dipimpin berdoa sebelum pulang. Berdoa. Ya, on cam semua ya. Ya, terima kasih ya. Mudah-mudahan apa yang kita ya Allah, ada yang baru selesai berdoa ya Bapak, karena dia Bapak. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ya, ada manfaatnya bagi Pak Asis, bagi kalian juga ya. Dan Pak Asis ya, sebelum menutup untuk pelajaran pada hari ini, titip salam, sungkep salam dan untuk orang tua kalian ya yang ada di rumah. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, diberi kesehatan, diberi keberkahan, ya kelimpahan rezeki yang halal, barokah dan thayyibah ya untuk kalian juga. Oke, hati-hati di jalan. Cukup sekian dari Pak Asis, tetap patuhi prokes, protokol kesehatan ya, selalu pakai masker, cuci tangan ya, kemudian jaga jarak, kemudian jauhi kerumunan ya, kurangi mobilitas ya.
Selamat Hari Raya Idul Kurban bagi kalian besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.